Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita semua masih diberikan beribu-ribu kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini masih diberikan kesehatan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu mungkin mengganggu acaranya. Mungkin sebelumnya saya ingin perkenalkan diri pada Bapak Ibu bahwa saya kebetulan untuk saat ini adalah saya bertugas sebagai pengajar praktek untuk angkatan 7 yang kebetulan ini mendampingi Mas Febri, bahwa di pagi ini adalah yaitu pendampingan individu yang kedua yang kelanjutan dari pendampingan individu yang pertama. Pendampingan individu kedua ini mungkin nanti Mas Febri selaku CP bisa melakukan diskusi kepada semua rekan-rekan guru dan juga Bapak Ibu kepala sekolah kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu semuanya, saya di sini hanya sebagai pendamping atau teman belajarnya Mas Febri. Sebenarnya Mas Febri yang lebih hebat, saya yang mendampingi, ngonconi atau mau nanti silakan Mas Febri mungkin langsung mawon karena waktu ini berjalan terus dan mungkin Bapak Ibu punya kesulitan ini. Monggo Mas Febri waktu berdebat terima kasih. Terima kasih Pak Diri atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 6 Tegarjo, Pak Heri selaku pengajar praktik, dan juga Bapak Ibu Guru SD 6 Tegarjo. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit hal tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang saya dapatkan selama mengikuti program calon pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini. Di sini saya tidak banyak hal yang akan saya bahas, hanya ingin mengajak diskusi kepada Bapak Ibu guru semua mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita SD 6 Tegarjo. Sebelum masuk ke dalam visi dan misi sekolah, kita akan membahas dulu mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan yang mendasar bagi seorang anak, seorang siswa kita, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang mengutamakan kearifan lokal. Nah, pendidikan ini merupakan tempat persemaian benih kebudayaan pembentukan budi pekerti. Jadi tidak hanya sebagai murid datang membaca buku, mengerjakan tugas, tapi kita mengerti bahwa setiap anak ini memiliki ciri khas masing-masing. Ada anak yang tidak bisa matematika tetapi pandai dalam bahasa. Sebelum masuk ke visi sekolah yang kita akan diskusikan bersama, ini ada pertanyaan pemantik. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, memimpikan murid-murid yang bagaimana? Harus seperti apa guru murid yang kita impikan? Nah, ini jadi murid yang kita impikan itu murid yang berkarakter baik, belajar dengan gembira, bisa menjadi murid yang kreatif, inovatif, bernalar kritis, toleran atau memiliki toleransi antar sesama, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini
impian kita bersama, murid-murid kita ke depan akan seperti apa. Nah, kemudian kita percaya bagaimana bahwa murid adalah apa yang kita percaya mengenai murid. Nah, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kodratnya tadi. Seperti setiap murid memiliki kemampuan dan minat yang berbeda sehingga kita tidak dapat menyamaratakan mereka dalam proses pembelajaran. Sekolah yang berprestasi adalah sekolah yang melaksanakan visi dan misi sekolah. Sekolah yang berprestasi mempunyai visi dan misi yang jelas, bukan sekedar terpampang saja, tetapi direalisasikan dan diterapkan pada satuan pendidikan, yaitu sekolah kita. Visi dan misi sekolah harus dibangun oleh stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidikan, pendidik dan kependidikan, serta peserta didik, komite, orang tua, dan masyarakat secara umum. Lalu apa itu visi Bapak Ibu? Visi adalah suatu rangkaian kata yang membuat impian kita, cita-cita kita, nilai-nilai dan masa depan suatu organisasi, baik dalam sebuah lembaga maupun perusahaan. Jadi visi disebut juga sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi sekolah adalah suatu kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari sekolah kita. Visi dalam sekolah menjadi acuan dasar sekolah tersebut dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dalam menggapai sekolah yang berprestasi. Ini adalah pengertian visi. Kemudian misi adalah bagaimana sebuah sekolah dapat kita wujudkan. Misi adalah bagaimana sekolah tersebut dapat mewujudkan cita-citanya di masa depan dari sebuah visi tadi. Selain itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan bagaimana sikap sekolah, bagaimana upaya untuk berprestasi, hingga bagaimana mengukur prestasi yang akan dicapai tersebut. Jadi sekolah yang menjalankan visi dan misi dengan benar akan meraih kemajuan serta prestasi sekolah yang baik di bidang akademik maupun non-akademik sesuai dengan yang dicita-citakan. Nah, ini visi SD 6 Tegalrejo yang sudah kita buat dulu, yaitu menciptakan peserta didik sebagai penerus pejuang bangsa Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur. Jadi ini sudah masuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu cerdas, terampil, dan berbudi luhur. Ini sudah masuk dalam aspek profil pelajar Pancasila, walaupun tidak semuanya, tapi ini sudah hal yang penting. Jadi anak yang cerdas atau berpikir kritis kalau dalam profil pelajar Pancasila juga terampil, berbudi luhur itu berperilaku yang baik, jujur dan sebagainya. Nah, untuk misinya yang sesuai dengan yang telah kita buat, yaitu membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama, menciptakan situasi kegiatan belajar mengajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan intensif untuk mencapai daya serap dan ketuntasan belajar tinggi, mengoptimalkan pengembangan bakat dan minat siswa dengan menumbuhkan semangat belajar mandiri, meningkatkan kualitas hubungan kerja dengan stakeholder sekolah agar optimal dukungannya terhadap program sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana kerja yang sejuk untuk memperlancar seluruh kegiatan sekolah. Demikian Bapak Ibu visi misi dari SD 6 Tegalrejo. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Diskusikan langsung. Saya mau makan saja. Untuk impian murid-murid, kita membimbingkan murid yang bagaimana? Apakah ada masukan dari Bapak? Impian berkarakter baik, belajar dan bergembira, kreatif, inovatif. Setuju atau ada mungkin tambahan? Kekurangan? Sudah gini ya, berkarakter baik, belajar, gembira dan
Untuk mewujudkan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya juang, berkarakter jujur, dan memiliki akhlak yang mulia. Demikian Bapak Ibu, untuk visi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri yang pegang tadi visi ya. Saya melihat Mas Febri tadi mengambil dari ini ya, kalimat ruang ya. Mas Febri jadikan rumuskan menjadi visi. Bapak Ibu, saya yakin tidak asing lagi makna tentang rumpang. Mungkin Bapak Ibu kelas-kelas juga. Kalimat rumpang adalah kalimat yang masih punya rongga dan kekosongan, yang tidak punya arti standar. Jadi misalkan gini, kita memimpikan murid-murid yang misalnya kita belum punya arti yang jelas, itu kan rumpang. Nanti tadi sudah dijelaskan Mas Febri, misalnya kita memimpikan murid-murid yang mandiri atau yang kreatif seperti itu. Saya kira bagus sekali tadi Mas Febri, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan atau mungkin hapus atau mungkin juga mengedit hal-hal yang mungkin yang terlalu mungkin simpel atau mungkin terlalu panjang. Kalau visi-visi sebaiknya ya simpel saja yang penting nanti punya arti yang ya. Monggo Mas Febri dilanjutkan. Saya apresiasi sekali. Untuk selanjutnya ini untuk visi sudah ya, berarti kayaknya dengan prakasa perubahan. Monggo Mas Febri. Nunggu Mas Febri cari prelnya, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuatu ke Mas Febri. jumlah gurunya berapa? Dua guru berarti ini Malah asik. Kelas 1 kosong. kelas 1 anu murid itu sedang Mungkin ada yang usia pas kelahiran satu. Mungkin saat tahun itu ibu pada sibuk ya. Tapi kan biasa. Cuma 3 RT. Cuma 3 RT. Terus banyak yang nomor merantau. Jakarta. Pakai baca ya Mas. Bapak Ibu mungkin sedikit ini ya. Saya tidak memburi atau apapun, ini hanya menyampaikan saja bahwa ini adalah tentang prakasa perubahan yang intinya bahwa kita sebagai pendidik Bapak Ibu guru tidak boleh berpikir atau berpikir kelemahan kita. Itu memang di program ini kita diharapkan tidak boleh berpikir deposit atau berpikir lemah, tapi harus berpikir berdaya. Siapa yang kita punya, bagaimana kita bisa berdayakan gitu. Karena kita banyak melihat bahwa rata-rata mengeluh karena kekurangan, tapi di program ini mindset kita bagaimana apa yang kita punya menjadi berdaya. Monggo Mas Febri. Terima kasih Pak Edi. Nah, ini mengenai kekurangan yang kita miliki tadi itu tidak kita jadikan sebagai penghalang kita. Jadi kita menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau yang disingkat IA itu dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan. Jadi IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Nah, dalam implementasinya, IA dimulai dengan mengenali hal-hal positif, keberhasilan apa yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki
sekolah walaupun itu sedikit dan kecil. Jadi kita tidak memandang kelemahan-kelemahan kita, tapi apa sih kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Ini inquiry apresiasi. Nah, tahapannya dengan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi bersama, kemudian C jabarkan rencana, A yang kedua adalah atur eksekusi. Ini tahapan dari inquiry apresiatif. Nah, ini visi yang saya sampaikan tadi, visi guru penggerak, visi saya mewujudkan peserta didik yang mandiri, yang beriman juara, berbineka global, inovatif, mandiri, jujur, dan berakhlak mulia. Nah, lalu penjelasan komponen visi calon guru penggerak yaitu berbineka global. Ini menggambarkan profil pelajar Pancasila yang memiliki toleransi bermasyarakat, kemudian inovatif, menggambarkan profil pelajar Pancasila yang kreatif, mandiri menggambarkan profil pelajar Pancasila yang percaya diri dan juga percaya pada kekuatannya secara mandiri. Kemudian jujur menggambarkan profil pelajar Pancasila yang berintegritas, lalu berakhlak mulia menggambarkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu prakarsa perubahan, kita fokus pada inovatif dan mandiri, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif dan percaya diri melalui pemanfaatan teknologi. Nah, tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan tadi untuk apa sih kekuatan-kekuatan yang kita miliki dicari menggunakan bagja. Pertanyaan utama. Nah, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri peserta didik? Ini tindakan yang kita miliki adalah yang pertama, tindakan saya ini berdiskusi dengan kepala sekolah dan dengan guru, lalu mencari referensi mengenai cara meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri peserta didik. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya ada banyak, Pak. Siapakah guru yang telah berhasil meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa? Bagaimana cara beliau meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa? Kegiatan apa yang telah dilakukannya untuk meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa? Lalu bagaimana suasana yang dapat meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa ini? Kita bisa mengamati dari orang lain atau mengambil contoh dari orang lain, tokoh lain. Jadi tindakan kita mencari contoh bagaimana mewujudkan peserta didik yang kreatif dan percaya diri bisa melalui wawancara, bisa melalui kolaborasi dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa. Lalu menggali pengalaman peserta didik yang memiliki kreativitas dan rasa percaya diri tinggi. Jadi, misalkan dalam satu kelas ada salah satu siswa kita yang sudah memiliki percaya diri tinggi, kita bisa menggali pengalamannya. Bagaimana kalau dia bisa percaya diri, nanti bisa ditularkan kepada teman-temannya. Kemudian menceritakan kepada siswa manfaat memiliki kreativitas dan rasa percaya diri. Kita memberikan contoh manfaatnya apa, memiliki kreativitas dan rasa percaya diri itu agar siswa termotivasi. Yang gali mimpi G. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang saya terapkan setelah kreativitas dan sikap percaya diri siswa meningkat? Bagaimana perasaan saya ketika melihat kreativitas dan rasa percaya diri siswa meningkat? Hal apa saja yang dapat mendukung agar kreativitas dan sikap percaya diri siswa terus meningkat dan menjadi karakter siswa? Nah, tindakan yang dapat kita lakukan yaitu menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa. Lalu memotivasi siswa agar kreativitas dan rasa percaya dirinya tumbuh dengan memberikan reward. Membuat kegiatan baru dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan potensi dan kreativitas dan rasa percaya diri siswa. Untuk yang C, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan siswa yang kreatif dan percaya diri? Berapa lama target waktu untuk mencapai sikap kreatif dan percaya diri tersebut? Bagaimana cara mengukur kemajuan atau progres langkah-langkah tersebut? Lalu
apa terobosan untuk menguatkan praktik di kelas dalam rangka peningkatan kreativitas dan rasa percaya diri siswa? Tindakan yang pertama, mencari tahu apa motivasi diri siswa yang telah memiliki kreativitas dan rasa percaya diri tinggi. Mencari tahu keresahan diri siswa yang memiliki kreativitas dan rasa percaya diri rendah. Kita cari tahu masalahnya apa. Kemudian menciptakan suasana belajar lingkungan sekolah yang menyenangkan. Menyusun strategi pembelajaran yang dan kegiatan pembiasaan sekolah yang memberikan kesempatan siswa untuk tampil kreatif dan percaya diri, dan memberikan penghargaan kepada siswa setiap mereka berani tampil kreatif dan percaya diri, seperti memberikan pujian, acuan jempol, serta memajang hasil karya mereka di pojok karya siswa. Kemudian A yang terakhir dalam tahapan baca yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana kreativitas dan rasa percaya diri siswa? Kapan rencana peningkatan kreativitas siswa dan rasa percaya diri siswa dimulai? Kemudian siapa yang akan mengamati serta memantau pelaksanaan rencana ini? Bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan kreativitas siswa dan sikap percaya diri siswa? Siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan rencana ini? Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut untuk dapat membudayakan sikap kreatif dan percaya diri siswa? Tindakannya, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan kreativitas dan sikap percaya diri siswa, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang tersusun secara konsisten dan berkelanjutan, menyiapkan wadah untuk mengekspresikan diri siswa di sekolah untuk meningkatkan kreativitas siswa dan juga rasa percaya dirinya, seperti menjadi petugas upacara bergilir dan mengadakan pojok karya siswa di kelas. Kemudian meminta siswa untuk saling menghargai antar teman selama kegiatan sehari-hari di sekolah. Bekerja sama dengan semua guru untuk mendukung rencana kegiatan ini, lalu membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati terkait proses peningkatan kreativitas dan sikap percaya diri ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah. Banyak nanti dipercaya diri siswa. Lebih kreatif dan percaya diri. Perubahannya di situ. Tadi kaitannya apa Mas? Perubahan kreativitas. Aktivitas siswa. Ini Pak. Bukan Mas, Pak ASK mungkin Inovatif dan mandiri. inovatif dan mandiri. Ini prakasa perubahannya temanya adalah inovatif dan mandiri. Berupa sekolah mungkin tadi Mas bacanya dari tahapan bacanya. Iya, baca itu sebuah ini ya Bu, sistem atau istilahnya kita pakainya baca dari keinginan kita, terus penyebab, terus permasalahan dan tindakan. Nah ini seperti ini kan kita membuat pertanyaan dulu begitu. Siapakah guru yang telah berhasil meningkatkan kreativitas dan percaya diri siswa? Bagaimana cara beliau meningkatkan kreativitas, rasa percaya diri? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk dari keinginan siswa bisa mandiri dan mungkin tindakannya mencari contoh bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang kreatif dan percaya diri melalui wawancara dan kolaborasi. Salah satunya adalah wawancara. Terus bagaimana cara beliau meningkatkan kreativitas, rasa percaya diri siswa, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan seorang guru untuk meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri. Jadi ini lewat data Mas ya, identifikasikan. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa?
menggali pengalaman peserta didik yang memiliki kreativitas. Ini mungkin diadakan mungkin sebuah ini ya, event ya. Kalau kita ada event olahraga, kita kan tahu sih, anak ini ternyata pandai voli atau apa seperti itu. Kemudian bagaimana suasana yang dapat meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa. Menceritakan kepada siswa manfaat memiliki rasa percaya diri ini kaitan dengan motivasi. Dengan jelas. Mungkin Bapak Ibu Mas Edi bisa difasilitasi sebenarnya kalau disepakati dan lain-lain. Monggo Bapak Ibu, ada masukan? Ini pokoknya ini penggaliannya kan percaya diri siswa. Betul. Iya. Paham ya? Terima kasih. Kan banyak Bu ya, kerja nanti bisa dibuat kayak misalnya gini, siswa membuang sampah pada tempatnya, itu kan keinginan kita, dan nanti kita cari pertanyaan seperti itu tadi, siapa yang rajin membuang sampah tempatnya, dan lain-lain sampai nanti ketindakan. Oh mungkin memang di sini kita tidak memberikan untuk memberikan hukuman, tapi lebih ke motivasi. Kalau dulu mungkin zaman saya yang tidak membuang sampah kita denda atau lari 10 kali misalkan. Nah, sekarang betul salah. Ini mungkin kita kasih semangat, misalnya kita tempel binder atau stiker yang membuang sampah pada tempatnya, berarti anak yang pandai atau anak yang cerdas, untuk menyemangati seperti itu. Jadi ini bisa dikembangkan, tidak hanya kaitannya dengan inovatif dan kaitannya kerapian anak atau kedisiplinan, bisa membuat seperti itu. Ini semacam survei. Jadi itu ketemu tindakan-tindakannya dan apa yang perlu dilakukan. Untuk Mas Febri, ada yang mau ditambahkan? Bapak Ibu, ini saya hanya merencangi, ya, lebih panjang itu Mas CGP-nya. Saya hanya menemani, memberikan penguatan. Ini CGP bukan luar biasa Bapak Ibu ya, semuanya. Ini ya udah nanti 6 bulan ke depan sudah lulus, bisa menjadi penggerak, betul-betul menggerak atau mendorong. Tidak hanya sekedar tujuan untuk menjadi kepala sekolah, tapi lebih yang tujuan besarnya adalah bagaimana menggerakkan lingkungan pendidiknya utamanya gitu. Karena saya melihat banyak yang ikut hanya karena untuk jadi KS untuk syarat jadi KS, tapi sebenarnya visi yang lebih besar adalah bagaimana menggerakkan sebagai aktor penggerak untuk memajukan pendidikan Indonesia yang lebih merdeka. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.